Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini setelah kita menginstal Mendeley di laptop kita dan mengaktifkannya untuk di Microsoft Word, dan itu ditandai dengan Mendeley muncul di menu references. Sekarang kita akan melakukan input data buku ke Mendeley. Karena pada prinsipnya Mendeley ini seperti perpustakaan digital kita. Ketika kita membaca buku di perpustakaan kita, di lemari buku kita, ketika kita ingin mengutip atau mendapatkan bahan dalam penulisan kita mengambil buku tersebut, menulis judulnya, volume, halaman, penerbit, dan lain sebagainya untuk kita letakkan di buku kita atau di tulisan kita sebagai sebuah pengutipan. Begitupun dengan Mendeley. Mendeley artinya kita tidak perlu lagi membuka lemari secara fisik, tapi lemari itu sudah ada di laptop kita dan kita sudah punya perpustakaan tersebut di laptop kita. Pertanyaannya, apa yang harus dimasukkan ke dalam Mendeley? Sebagian orang memasukkan buku ke dalam Mendeley dengan cara ini. Setelah kita mengklik Mendeley, akan muncul tampilan seperti ini. Pada awalnya sebenarnya ini kosong. Pada awalnya ini semua kosong, lemari kosong, layaknya lemari kosong. Namun karena saya sendiri sudah menulis atau memasukkan beberapa buku untuk keperluan kepenulisan, maka sudah terisi beberapa. Maka sebagian orang menggunakan cara ini. Mereka mengimport buku dengan add file, kemudian mengklik dokumen yang dia sudah siapkan, kemudian dia tekan open. Maka secara otomatis data-data yang ada di buku ini akan tersimpan di dalam Mendeley. Tapi saya tidak akan melakukannya karena menurut saya ini cara yang kurang tepat, sebab hasilnya biasanya kurang rapi. Terkadang penulisan kapitalnya tidak tepat, spasinya tidak beraturan, dan sebagainya. Maka saya tidak akan berpanjang lebar dengan cara seperti ini. Yang lebih saya anjurkan adalah menggunakan cara yang lain, yaitu add entry manually. Add entry manually artinya kita akan memasukkan data buku secara manual. Memasukkan data buku secara manual. Di sini ada layar kecil untuk menerima tempat kita menginput data-data buku yang akan kita input. Yang paling pertama harus kita perhatikan adalah tipe buku apa yang akan kita input. Kita ketika meneliti, paling banyak itu yang memang atau di antara yang paling banyak kita gunakan adalah jurnal artikel. Misalnya jurnal artikel ini, di sini tempat judulnya kita tulis, kemudian author dan seterusnya. Caranya ketika kita misalnya untuk jurnal, biasanya kita menggunakan Google Scholar. Misalnya kita ingin menemukan artikel dengan judul tafsir misalnya Al-Baqarah. Ya, seperti saja misalnya infak dalam tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah. Maka bisa kita lakukan dengan cara mendownload PDF-nya, kemudian melihat data-datanya. Tapi bisa juga dengan misalnya seperti ini, kutip. Nah, maka di sini langsung terlihat bahwa penulisnya adalah Setiawan, Setiawan Bagus Setiawan. Maka bisa kita langsung copy seperti ini. Tidak apa-apa di copy dengan koma, bahkan itulah yang tepat, dengan koma seperti ini. Ini di sini. Kemudian judul artikelnya adalah infak dalam Al-Baqarah dan seterusnya. Perhatikan di sini nama penulis Setiawan, Bagus. Maka otomatis yang ada di depan koma itulah yang nanti akan tampil pertama di daftar pustaka. Nama asli penulis ini sebenarnya Bagus Setiawan Setiawan, tapi nama akhirnya dibawa ke depan, dan itu disebabkan oleh tanda koma yang sudah ada di dalam penulisan artikelnya. Maka berikutnya nama jurnalnya Islamic Banking, Jurnal Pemikiran dan Perbankan Syariah. Copy sampai di sini. Kemudian tahun berapa? 2015. Kemudian volume 1 nomor 1. Volume 1 nomor 1. Juga ada halaman 59 sampai 67. 59 sampai 67. Ini kalau kita mau kutip secara keseluruhan. Kalau kita hanya mau mengutip sebagiannya nanti, maka tidak perlu diisi. Nanti di pengutipannya nanti kita cukup ketik halaman yang kita inginkan. Tapi kalau mau dikutip secara keseluruhan, artinya mau dijadikan sebagai referensi secara keseluruhan, maka tekan seperti ini. Kemudian tekan save. Tapi saya rasa saya tidak perlu menekan save. Tapi kalau kita membutuhkan artikel ini, silahkan tekan save. Saya hanya tekan cancel. Ini hanya untuk menjelaskan apa yang diisi di bagian ini, author, jurnal, year, dan seterusnya. Begitupun dengan buku. Kita misalnya punya buku yang sudah kita download dari internet, maka langsung saja buka, cari sampulnya. Ini saya sudah dapat sampulnya, Fawaidut Tafsir. Caranya seperti ini. Add entry manually kembali.
kemudian ganti dari jurnal artikel menjadi book, karena ini tipe buku bukan jurnal. Nah, di sini no title, maksudnya judul bukunya, Qawaid Tafsir, nama penulis, tahun, kemudian city di sini adalah kota, edition, cetakan, publisher, editor kalau ada editornya, publishernya di sini penerbit. Kemudian kita tekan save. Itu kalau kita menggunakan PDF. Misalnya sekarang kita menggunakan Maktabah Syamilah sebagai sumber informasi buku. Misalnya kita ingin menginput buku syarah Imam An-Nawawi terhadap Sahih Muslim, atau syarah Sahih Muslim oleh An-Nawawi. Misalnya kita cari di sini. Ini Syarah An-Nawawi ala Muslim. Di sini di bawah langsung tertera daftar informasi buku tersebut. Sebenarnya bisa kita langsung input ke sini. Sebenarnya kita bisa langsung input add entry manually dari sini, buat berdampingan supaya tidak saling menutupi. Sebenarnya bisa kita langsung input di sini book, judulnya adalah Al-Minhaj Syarhu As-Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Tapi menjadi persoalan di buku-buku berbahasa Arab itu pasti judul buku, nama penulis, dan penerbit dan seterusnya itu menggunakan transliterasi. Sedangkan kita tidak bisa menggunakan transliterasi langsung dari di kolom ini atau di layar ini. Maka cara yang saya pribadi gunakan adalah menuliskannya terlebih dahulu di Word. Kita bagi layarnya seperti ini. Memang terkesan cukup repot, tapi sekali lagi ini hanya terjadi di awal. Ini hanya terjadi di kali pertama kita menginput buku tersebut. Setelah kita input, maka kita tidak perlu lagi melakukan hal ini. Misalnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Kemudian penulisnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kemudian Dar Ihya Turas Al-Arabi. Tempatnya di Beirut. Kemudian cetakan kedua, tebal saniyah. Kemudian tahun 1392. Ini 1392 ini Hijriyah. Maka kita bisa cari biasanya kita menggunakan Masehi, maka bisa kita cari di internet saja. Misalnya 1392 Hijriah itu berapa Masehi? Di sini disebutkan 1972. Ini kita cari saja yang bersesuaian, yaitu 1972. Maka 1972 Masehi. Apakah masih ada informasi yang dibutuhkan? Ya, cukup. Maka sekarang kita buka Microsoft Word-nya sebelah sini. Kita copy satu persatu nama bukunya Al-Minhaj, kemudian Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita cut ke sini. Perhatikan, saya menulis Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi terakhir, otomatis nantinya akan terangkat ke depan. Nih, seperti ini. An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Kemudian year tahun 1972 dan seterusnya. Cut ini, publisher Beirut, di city, kemudian cetakan kedua seperti ini. Setelah itu kita tekan save. Tapi saya tidak akan menekan save karena saya sudah menyimpan kitab ini sebelumnya di Mendeley saya. Anggap saja saya menekan save. Kemudian tutup. Maka setelah itu buku-buku tadi yang sudah kita kutip atau sudah kita masukkan ke Mendeley sudah bisa kita kutip di dalam tulisan kita. Jadi kita sudah menulis ini misalnya dikatakan oleh An-Nawawi dalam syarahnya, maka kita bisa langsung tekan Alt M untuk melakukan pengutipan. Langsung di sini seperti ini. Saya tulis Nawawi. Cukup menggunakan kata kunci yang unik, maka akan muncul Nawawi seperti ini. Tekan OK. Maaf, saya bukan OK di sini. Saya ulang, Nawawi. Saya klik. Kemudian tuliskan volume berapa, misalnya pernyataan ini ada di volume ketiga halaman 100. Mau diberikan keterangan lain bisa, tapi ini akan kita jelaskan lebih lanjut di video berikutnya. Kita perhatikan karena kita men-save-nya tadi dengan
beserta dengan transliterasi, maka ketika diterapkan juga sudah memiliki transliterasi seperti ini. Tanda petik. Seandainya tadi kita langsung mengutip dengan tanpa transliterasi, maka itu juga tidak akan muncul. Maka demikian cara untuk menginput data yang lebih tepat, cara yang lebih tepat untuk menginput data buku yaitu entry manually. Cukup perhatikan tipe apa bukunya, tipe apa buku tersebut, apakah dia tipe apa bahan tersebut, dia jurnal, ada sendiri datanya, buku ada juga formatnya, begitu nanti dengan pilihan-pilihan seperti ada tesis, ada internet, website, dan pilihan-pilihan yang lainnya. Demikian, kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.